semua, perkenalkan nama saya Dwi Permata dengan NIM 123170889 dari program studi Teknik Mesin kelas Kewarganegaraan R41 dengan dosen pengampu Oktarina Maulidia, Institut Teknologi Sumatera. Iya. Halo Kak, Iya. minta update sebentar nggak? Iya, Nah, jadi sebelumnya dengan apa aja Kak? dengan saya Julita. Nah, jadi saya ini mau buat video tentang video eksperimen tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang harus Kakak jawab. Yang pertanyaan pertama itu, menurut Kakak, apakah perbedaan hak dan kewajiban? Kalau menurut saya itu, kalau hak itu kan yang udah kita peroleh, udah kita dapatkan, kayak misalnya kan HAM, itu kan kita udah peroleh sejak kita dari lahir ya. Nah, terus kalau hak kewajiban itu sesuatu yang harus harus kita lakukan atau kita buat. Kayak contohnya kewajiban itu kan kayak kita wajib membayar pajak gitu contohnya ya. Nah, yang nomor dua itu, apakah hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara? Oke, kalau untuk hak mahasiswa, contohnya itu kayak hak, misalnya kita lagi bermusyawarah di suatu komunitas contohnya, terus kita bisa menyampaikan pendapat kita, itu merupakan suatu hak mahasiswa ya. Terus kayak kita bermusyawarah juga itu kita menyampaikan aspirasi kita, itu merupakan hak juga. Terus kalau kewajiban itu contohnya kita membayar UKT, jangan telat bayar UKT itu benar-benar jadi kewajiban mahasiswa banget. Terus menjaga alma mater juga itu merupakan kewajiban dari mahasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah hak dan kewajiban Kakak sebagai warga negara? Kalau haknya itu yang pertama kita tentunya pasti menjaga lingkungan, maybe itu bisa jadi hak juga. Ya. Terus kalau untuk kewajiban kita itu kayak membayar pajak kayak yang aku sebutin di awal tadi. Dan satu lagi untuk tambahan di hak itu kayak misalnya kita juga bisa memilih, kan pemilu itu merupakan bagian dari hak ya. Gitu sih kalau dari aku. Nah, ngomong tentang pemilu nih Kak, seberapa sering Kakak menggunakan hak suara dalam pilkada dan pemilu? Kayak misalkan pencalonan presiden ya, kita tentunya pasti harus menyumbangkan hak kita untuk memilih ya, kayak presiden, terus gubernur, DPR, kayak gitu sih. Tapi yang aku selama aku mengikuti pemilu itu kayak contohnya presiden sama gubernur. Nah, terakhir nih Kak, seberapa sering Kakak menerima hak mengeluarkan pendapat secara bebas? Waktu ini sih, kalau kita lagi